ada jemari yang dulu memintal pagi, merangkai waktu dengan sabar tanpa suara. Langkah yang renta meniti dingin tanah basah, membisikkan dongeng pada angin malam. Di bawah rindang pohon tua, ada tatapan yang tak lagi muda, namun penuh rahasia. Laut dan matahari menjaga cahaya dalam senyap. Wajahnya adalah peta waktu, setiap garisnya menyimpan cerita tentang hujan yang tak pernah lelah, tentang matahari yang selalu kembali. Ia tak berkata, tapi dunia mengerti bahwa senyumnya adalah rumah dan pelukannya adalah doa yang diam-diam, meminta jejak langkah yang tak lagi ia miliki. Ketika senja jauh di matanya, aku tahu ada surga kecil yang berbisik lembut di sela-sela namanya. Masa kecil, di bawah langit biru yang cerah, kau melangkah penuh rasa ingin tahu, menjelajahi taman yang tak bertepi. Setiap sudut menyimpan cerita baru, keceriaan dalam tawa yang bebas, lari di antara bunga-bunga yang mekar. Mimpi-mimpi terbang tinggi bagai burung, menggapai hari tanpa rasa takut. Oh, masa kecil yang indah, kau ajarkan aku arti kebebasan. Setiap kekurangan menjadi harta, dalam hati selalu kusimpan. Yakin, karya Hafika Priyati, November 2023. Yakin, di setiap jalan yang gelap gulita, setiap langkah yang sangat amat berat lakunya, setiap cobaan dan ujian yang tiada hentinya, tak apa, teruslah melangkah. Yakinkan hatimu, percayalah bahwa di ujung sana ada cahaya yang sedang menantimu. Yakinkan hatimu, bulatkan tekadmu, kuatkan mentalmu. Usahamu hari ini menentukan hasilmu kelak di kemudian hari. Terima kasih. Tuhan, apakah aku masih layak kembali padamu setelah aku menjauh dan lupa pada janji-janji? Aku datang hanya saat aku terluka. Di saat ku bahagia, aku melupakanmu. Berulang kali kau memanggilku, namun aku diam. 1000 kali aku mengabaikan pesan cintamu, namun kau tetap sabar menanti. Apakah aku masih layak
memasuki surgamu. Tuhan, aku tahu aku pendosa. Namun, izinkan aku kembali dan merasakan kasih-Mu. Ampunilah hamba yang tak luput dari kesalahan. Bimbing aku agar tak lagi jauh dari-Mu. Perjalanan. Di saat ku melangkah dengan arah yang tak sempurna, batu kerikil yang selalu menghadang, tapi ku selalu tetap menerjang. Di saat aku terjatuh, tak ada satupun orang yang membantuku kecuali dirimu. Duhai sang rembulan, betapa indahnya dirimu. Cahayamu yang indah menerangi di setiap malamku, dan aku berharap dirimu tak akan beranjak dari tempatmu. Terima kasih. Sekalipun begitu jauh, rindu menjadi satu-satunya caraku untuk tetap dekat denganmu, untuk tetap merasakanmu. Segala kekuatan adalah aku bangun di hadapanmu, mendadak runtuh seketika. Aku terpaksa menyerah pada kerinduan tak berdasar. Aku mampu kalah pada rindu mendadak punya suara. Aku rindu suaramu, aku rindu harummu, aku rindu semuamu. Segala yang menyangkut tentang dirimu. Cerita pendek kenangan di ujung senja. Hari itu senja datang lebih cepat dari biasanya. Langit berwarna orange memantulkan bayangan yang suram di kaca jendela rumah kami. Sudah 10 tahun sejak ayah pergi, tetapi rasanya seperti kemarin aku melihatnya duduk di kursi kayu di teras rumah, menghadap sawah dengan tatapan yang tenang. Di tempat itu, ayah biasanya menghabiskan senjanya, menikmati sisa waktu yang seolah lebih lambat baginya. Aku masih ingat bagaimana ayah selalu menyempatkan waktu untuk mengajakku bicara. Walaupun aku tahu tubuhnya semakin lemah oleh penyakit yang terus menggerogotinya. "Kamu harus kuat," katanya suatu sore sambil tersenyum. Meskipun aku tahu senyum itu menyembunyikan rasa sakit yang tak terungkapkan. Setiap kali aku merasa kehilangan, aku kembali ke teras itu. Duduk di kursi yang sama, mendengarkan desir angin yang melewati pepohonan. Terkadang aku bisa merasakan kehadiran ayah, seolah ia masih ada di sini, mengawasi kami semua dari kejauhan. Aroma tembakau dari rokok yang selalu ia hisap samar-samar terasa. Meski aku tahu tak ada lagi yang merokok di rumah ini. Sejak kepergian ayah, hidup berjalan dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi yang suara langkah berat yang di pagi hari, atau suara-suara ayah memanggilku untuk sarapan. Namun, setiap sudut rumah ini mengingatkan akan kehadirannya. Pakaian kerjanya yang masih tertata rapi di lemari, buku-buku tua yang tak sempat ia baca, dan foto-foto keluarga yang tetap terpasang di dinding. Semuanya adalah pengingat bahwa meskipun ayah telah tiada, ia masih hidup dalam kenangan kami. Duka di bulan Ramadan. Aku Evi. Namaku Evi. April 2020 tepat pada bulan Ramadan 1441 Hijriah kemarin. Aku melaksanakan puasa Ramadan di pesantren seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, aku seorang santri. Tapi menurutku aku tidaklah pantas disebut sebagai santri. Sudahlah.
Ramadan waktu itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya virus COVID-19. Di pesantren pun terasa berbeda. Yang biasanya seluruh santri serentak kembali ke pesantren. Namun tidak untuk waktu itu, hanya beberapa saja. Karena peraturan awal memang tidak diwajibkan kembali. Yang ingin kembali ke pesantren dipersilakan dan jika tidak ingin atau dilarang oleh orang tuanya juga tidak apa-apa, tidak ada hukuman apapun. Di saat kondisi seperti ini, pasti setiap orang tua mengkhawatirkan anaknya untuk kembali ke pesantren. Aku dan beberapa teman sekamarku memutuskan untuk kembali ke pesantren. Ya, meskipun tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Tak apalah, dengan begitu akan ada kegiatan yang lebih bermanfaat daripada harus memijat handphone seharian. Waktu terlalu cepat berlalu. Sudah sekitar seminggu lebih aku di pesantren. Itu artinya tinggal beberapa hari lagi para santri akan dipulangkan. Aku sangat senang saat itu. Tidak lama lagi aku akan kembali ke rumah. Meskipun sudah menjadi santri lama, aku tetap saja menunggu hari kepulangan. Aku rasa tidak hanya aku yang merasakan hal itu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang merasakan hal yang sama, menanti hari kepulangan, meskipun sudah menjadi santri lama di pesantren. Tapi sebelum hari kepulangan sudah ada beberapa santriwati yang satu desa izin pulang dengan alasan desanya akan di-lockdown. Artinya tidak ada yang boleh keluar masuk desa. Selang beberapa hari setelah kepulangan beberapa santri sebelumnya, ada satu berita yang mengakibatkan aku dan teman-teman santri lainnya tidak diperbolehkan pulang. Berita itu berasal dari salah satu santriwati yang pulang beberapa hari sebelumnya, bahwa ada salah satu dari anggota keluarganya yang positif COVID-19. Artinya, aku dan teman-teman santri lainnya harus menunggu hasil tes dari keluarga santriwati tersebut, terutama hasil dari santriwati tersebut. Jika hasilnya negatif, maka seluruh santri akan dipulangkan. Dan sebaliknya, jika hasilnya positif, maka seluruh santri dan pengasuh pesantren harus menjalani tes rapid untuk memastikan ada atau tidaknya yang tertular. Dan ternyata hasil tes dari santri tersebut adalah positif COVID-19. Mau tidak mau seluruh isi pesantren harus melakukan tes rapid. Semenjak berita itu diumumkan, tiada hari tanpa menangis. Setiap hari aku selalu menangis. Yang ada di pikiranku saat itu hanya bagaimana jika nanti hasil tes rapid milikku nauzubillah positif. Aku tidak memikirkan orang lain waktu itu. Aku hanya memikirkan diriku sendiri. Bagaimana jika aku positif? Aku akan merayakan Idul Fitri di mana? Dengan siapa? Pertanyaan-pertanyaan gila itu semakin hari semakin menjadi-jadi. Segala usaha dan doa dilakukan, mulai dari jaga wudhu, berzikir setiap saat, berjemur, hingga minum setetes minyak kapak. Mungkin kalian semua belum pernah merasakan minum tetesan minyak kapak. Apa kalian tahu apa itu minyak kapak? Yang tahu pasti sudah bisa membayangkan bagaimana rasanya. Nah, waktu itu segala macam usaha sudah dilakukan termasuk minum minyak kapak. Coba tebak gimana rasanya minum setetes minyak kapak? Setiap hari teman-temanku selalu mengunjungi kantor pengurus untuk meminjam handphone, hanya sekedar memberi kabar keluarga di rumah. Sedangkan aku tidak berani untuk menghubungi keluarga di rumah. Aku takut jika nanti aku menghubungi keluargaku aku akan menangis dan itu pasti akan membuat keluarga di rumah akan semakin khawatir. Aku memilih lebih baik sendiri daripada harus ikut teman-teman ke kantor pengurus. Tapi entah saat itu aku sangat ingin menghubungi keluargaku. Meskipun hanya mengirim pesan singkat, tetap saja aku menangis. Mati-matian aku menahan tangis saat itu, rasanya sia-sia saja. Segala usaha dan doa telah dilakukan. Tibalah hari di mana seluruh penghuni pesantren mulai dari pengasuh pesantren, pengurus pesantren, para santri, hingga juru masak akan melakukan tes rapid. Waktu itu aku sangat yakin bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Aku yakin, sangat-sangat yakin bahwa nanti hasil tes seluruh penghuni pesantren adalah negatif. Tapi tetap saja pikiran-pikiran buruk selalu menghantui. Alhamdulillah, tes rapid sudah dilakukan dan hasilnya negatif semua. Itu artinya seluruh santri akan dipulangkan esok harinya. Setelah hasil tes diumumkan, seluruh santriwati langsung menggelar acara membaca surah Yasin, tahlil, dan sujud syukur. Malam harinya seluruh santri dikumpulkan di masjid pesantren. Di situ aku dan teman-teman santri lainnya sedang dibentuk menjadi beberapa kelompok dan kloter rombongan untuk pulang esok hari. Ya, pulangnya diantar oleh pihak pesantren. Ini pertama kalinya bagiku pulang diantar oleh pihak pesantren. Keesokan harinya aku sudah tidak lagi melihat wajah yang sembab,
wajah yang kusut. Semua terlihat sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Setelah jamaah subuh sudah tidak ada kegiatan, jadi aku dan teman-teman santri lainnya bersiap-siap untuk pulang. Keluarga, tempatku pulang dikala senang atau bimbang. Hangat pelukan, penguat dalam perjalanan. Tanpa banyak kata, cinta terasa nyata. Keluarga tercinta, segalanya di dunia. Hai, aku Lisa. Aku akan menceritakan tentang cerpen yang aku buat. Runtuh. Aku tinggal di sebuah desa kecil. Rumahku kecil, aku dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Kehangatan yang ada dalam keluargaku sangatlah nyata pada saat itu. Walaupun kami hidup dengan ekonomi yang kurang mendukung, bahagia sekali aku pada saat itu. Apapun yang kuminta, semua diusahakan oleh ayahku. Namun, aku harus bisa sabar menunggunya agar bisa dituruti permintaanku. Ibuku seorang ibu rumah tangga sekaligus petani. Walaupun ibuku seorang petani, tapi ibuku masih terlihat cantik. Sampai sekarang beliau berumur 41 tahun. Ayahku seorang kuli, bekerja ikut seorang penjual ikan di daerah Mojokerto, tetapi memiliki banyak cabang. Dari aku kelas 2 SD, aku sudah ditinggal ayahku bekerja di daerah Surabaya. Aku tinggal berdua bersama ibuku. Kami masih tinggal di rumah dari kayu saat itu. Ayah pulang seminggu sekali, setiap ayah pulang aku selalu dibawakan jajan sangat banyak dan aku senang sekali. Setelah sholat maghrib, kami makan malam bersama dan berbincang-bincang. Ayah, aku ingin punya rumah kayak rumahnya adik Amel, kataku dengan penuh harap. Bagus ya rumahnya, ada tangganya. Kemudian ayahku menjawab, iya Nduk, besok kalau sudah kelas 5 tak buatin rumah ada tangganya ya, kayak punyanya adik Amel. Sabar ya Nduk, ayah masih berusaha, tambahan dari ibuku. Kemudian aku pun menjawab, beneran ya ya? Iya Nduk, doakan saja ya, jawab ayahku sambil mengelus rambutku. Seiring berjalannya waktu, aku sudah menginjak kelas 5. Nah, betul sekali, apa yang aku tunggu-tunggu sekarang sudah mulai terwujud. Ayahku menepati apa yang dikatakan 3 tahun lalu. Beliau mulai membuatkan rumah impianku. Walaupun tidak langsung jadi, tetapi sedikit demi sedikit semua itu diusahakan oleh ayah dan ibuku. Ayahku rajin bekerja dan ibuku sangat pandai mengatur keuangannya hingga bisa mewujudkan apa yang kuimpikan. Pengorbanan begitu besar, tetapi beliau ini dengan ikhlas melakukannya untukku. Terima kasih sudah mendidikku menjadi anak yang mampu bersabar untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Semakin tumbuh, aku jadi semakin kurang komunikasi dengan ayahku. Padahal dulu aku sangat akrab, tapi entah kenapa seiring bertambahnya usia, aku jadi malu jika ingin berbicara dengannya. Bahkan sekedar menyapanya pun jarang melakukannya. Bukan karena tak sayang atau kurang menghormati, tetapi lebih tepatnya aku takut. Karena raut wajah ayahku yang menakutkan menurutku. Dan memang sifatnya dingin, semacam kulkas pintu 100. Kebahagiaanku berlangsung hingga aku menginjak kelas 7 SMP. Saudara perempuanku telah lahir, ya, namanya adalah Catherine. Akan tetapi di samping kebahagiaan itu, keluargaku terkena musibah. Pada saat ayahku mau pulang kerja, beliau kecelakaan hingga kakinya patah. Mau tidak mau, ayahku berhenti kerja hingga beberapa bulan. 7 bulan berlalu, kini ayahku sudah sembuh. Beliau akhirnya kembali bekerja, tetapi di tempat yang berbeda. Ayahku bekerja di tempat yang lebih layak daripada dulu, dan gajinya pun lebih besar. Hingga pada akhirnya, jika aku ingin sesuatu, tak butuh waktu lama untuk menunggunya. Dalam hitungan hari pun bisa dituruti oleh ayahku. Tapi aku tetap ingat bagaimana cara orang tuaku mendidikku.
agar tidak memaksa untuk dibelikan sesuatu. Ini berlangsung hingga aku kelas 3 MA. Aku kira kehangatan dalam rumah kami akan berlangsung selamanya. Ternyata aku salah. Ekonomi keluarga kami memang sudah mulai membaik. Dan kalau dibilang ya bisa serba kecukupan. Namun karena kelalaian orang tuaku, aku dan adikku yang harus menanggung semuanya. Ayahku hanya sibuk bekerja dan ibuku masih sama. Sebagai ibu rumah tangga, dari situ dimulainya hilangnya kehangatan keluarga kami. Ibuku masih tetap sama, beliau masih menjadi ibu rumah tangga seperti biasanya. Ayahku yang mulai jarang pulang, entah karena kesibukannya atau bagaimana aku tak tahu. Hari demi hari ibuku mengeluh, karena ayahku yang jarang pulang juga nafkah yang semakin berkurang. Pasti ada saja alasan yang dibuatnya. Padahal dulu hampir 5 juta per bulan, tapi semakin kesini cuma 3 juta untuk 2 bulan. Suatu ketika ayahku sedang tidur dan handphonenya berdering. Terlihat jelas nama itu di layar handphonenya. Ya, ubur-ubur, entah, aku pun tak tahu kenapa namanya semacam itu. Tak kuhiraukan, lalu aku bertanya pada ibuku, "Ibu, itu tadi siapa yang menelpon, kok namanya ubur-ubur?" Ibuku pun bergegas melihat handphone ayah. Seketika raut wajah ibuku langsung berubah, memerah, matanya berkaca-kaca. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ibuku langsung menghampiri ayahku yang sedang tertidur dan membangunkannya dengan kasar. "Bangun, bangun. Jadi selama ini aku kau bohongi, hah?" Ayahku pun terbangun dengan terkejut. Kemudian ibuku didorong kasar oleh ayahku hingga terjatuh ke lantai. Ya, apa yang kutakutkan itu terjadi, pertengkaran hebat kedua orang tuaku yang disaksikan langsung oleh adikku dan aku. Aku tak bisa berbuat apa-apa, aku hanya bisa menangis, apalagi adikku. Dia ketakutan dan menangis di dekapanku saat itu. Semenjak saat itu, keluarga kami menjadi hambar. Tidak ada kehangatan lagi di dalamnya. Aku berpikir, kenapa keluargaku menjadi seperti ini? Aku tidak menginginkan ini semua terjadi. Lebih baik aku tinggal di rumah kecilku yang dulu daripada tinggal di rumah impianku sekarang. Apa gunanya rumah mewah tapi di dalamnya tidak karuan? Lebih baik rumah sederhana tetapi di dalamnya ada kehangatan keluarga yang nyata. Aku selalu menyalahkan perempuan itu. Sampai kapanpun ia telah merusak keluarga kecilku. Hampir berbulan-bulan rumahku itu seperti rumah kosong walaupun di dalam ada penghuninya. Aku tak tahu kapan aku bisa sembuh dari luka itu. Namaku Razita Amalia Zahra. Aku mahasiswi Unisja Prodi PPSI semester 5 sore. Kali ini aku akan membacakan hasil karya cerpenku yang berjudul Skenario Tuhan. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, tinggal sebuah keluarga yang sangat hangat. Ayah dan ibuku hanya seorang petani sederhana yang sama-sama bekerja keras untuk menghidupi dan membiayai anaknya. Setiap hari, ibuku selalu bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapanku dan memastikan aku berangkat sekolah tepat waktu. Pada saat itu, aku masih berumur 9 tahun dan masih duduk di bangku SD kelas 3. Setelah ibuku memastikanku berangkat sekolah dengan tepat waktu, lalu ibuku pergi ke sawah untuk menanam padi, sayuran, dan mengurus kebun. Aku selalu melihat ibuku bekerja dengan penuh semangat dan senyum yang selalu terukir di wajahnya, sehingga aku tidak menyadari kalau ibuku sedang menderita sakit kanker hati. Beberapa bulan terakhir, ibuku sering merasakan punggungnya terasa sakit. Bahkan kadang-kadang ia merasa mual dan kehilangan nafsu makan. Tetapi ibuku tidak pernah bercerita kepadaku tentang sakit yang dialaminya. Mungkin ibuku tidak mau kalau di usiaku yang masih berumur 9 tahun itu mempunyai rasa khawatir dan takut.
Aku yang masih kecil dan yang hanya ingin selalu bermain, tidak begitu mengerti tentang rasa sakit yang diderita oleh ibu. Bagiku, ibu adalah sosok wanita yang patut dicontoh karena kuat dan tak kenal lelah. Aku selalu melihat ibuku sibuk dengan pekerjaan di sawah, memanen padi, menanam sayur, dan membersihkan rumah. Terkadang, aku sering melihat keanehan yang terjadi pada ibuku. Ketika aku kembali dari sekolah, aku melihat ibu sudah terbaring lemas di tempat tidur. Wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Setiap kali aku bertanya, ibu selalu memberi alasan yang meyakinkan. Kata ibu hanya capek, Nak. Besok ibu sudah bisa bangun lagi. Suatu malam, aku sedang tidur dengan ibu di kamar. Dan aku pun terbangun karena terdengar suara rintihan nangis kesakitan. Dan ternyata itu ibuku yang sedang merasa kesakitan. Seketika itu, aku pun ikut menangis karena aku takut apabila terjadi sesuatu kepadanya. Ibu berusaha menenangkanku dengan mengelus kepalaku dan juga berpesan, "Jadilah anak yang baik, sukses, cantik, dan kuat ya, Nak." Lalu aku pun mengangguk tanpa tahu maksud ibu berbicara seperti itu. Suatu hari, pada saat aku pulang sekolah, keadaan rumahku sepi. Dan ternyata ibuku sedang masuk rumah sakit. Selama hampir 1 bulan ibu dirawat di rumah sakit. Saat aku pulang sekolah, selalu pergi ke rumah sakit. Karena ia sedang dirawat di sana. Dan lagi-lagi aku tidak ingin cari tahu tentang penyakit yang diderita oleh ibuku. Sejak saat ibu pulang dari rumah sakit, ia tidak lagi berani untuk pergi ke sawah karena kondisi badan yang semakin kurus dan tak berdaya. Semakin lama keadaan ibu semakin menurun, dan hampir setiap hari Minggu, ibuku dibawa berobat ke dokter dan juga terapi. Suatu hari pada saat aku pulang sekolah, rumahku ramai orang. Pada saat itu, aku takut terjadi sesuatu. Dan ternyata ketakutanku pun terjadi. Ibuku lemas tak berdaya, hingga akhirnya ia harus dirawat oleh dokter di rumah. Pada saat itu, aku memberanikan diri untuk bertanya kepada dokter itu tentang penyakit ibuku. Tetapi, dokter itu hanya tersenyum. Hingga akhirnya, aku tidak sengaja mendengarkan ayahku yang sedang telepon bersama kakakku dan membicarakan mengenai sakit ibuku. Aku terkejut dan langsung meneteskan air mata ketika mendengar ayahku bicara. Kata dokter, penyakit kanker hati yang diderita ibumu sudah parah, dan dokter juga bilang kalau melihat kondisi ibumu saat ini, mungkin tidak bisa bertahan lama lagi. Aku hanya bisa terdiam dan tidak tahu apa yang harus aku lakukan agar ibuku bisa sembuh seperti dulu. Aku yang masih berumur 9 tahun itu hanya bisa berdoa dan meminta kepada Tuhan agar ibuku sembuh. Hampir 3 bulan berlalu dan kondisi ibuku semakin buruk. Hingga suatu pagi saat aku terbangun, sudah banyak keluarga yang berdatangan. Aku tahu kalau ibuku pagi itu sudah sangat lemah dan tak berdaya. Aku sempat tidak mau berangkat ke sekolah pada saat itu, karena aku ingin selalu di samping ibuku. Tetapi, aku tetap diharuskan ayahku untuk pergi ke sekolah. Aku gemetar dan tidak berani untuk pamit berangkat sekolah kepada ibuku. Aku hanya bisa menangis dan menangis. Hingga tibalah aku di sekolah. Pada saat itu sepanjang pembelajaran berlangsung, aku hanya bisa diam, menangis, dan mengkhawatirkan ibuku. Aku takut akan sesuatu yang aku takutkan terjadi. Pada saat
pembelajaran terakhir, aku sudah dijemput oleh ayahku. Aku merasa semakin aneh yang dicampur gemetar dan memberanikan diri untuk bertanya kepada ayah. Kenapa ayah menjemputku sebelum waktunya pulang? Ayah pun hanya terdiam. Hingga tibalah aku di rumah. Pada saat itu, ibuku sudah dikerumuni banyak orang, dan mereka sedang membaca surat Yasin di samping ibuku. Kakakku hari itu terbang dari Jakarta untuk pulang. Dan aku diajak paman untuk menemani ia dan keponakan untuk menjemput kakak di bandara. Pada saat itu aku menolak ajakan paman, karena aku ingin selalu berada dekat ibuku. Hingga akhirnya ayahku yang memaksa untuk aku ikut menjemput kakak. Aku tidak tahu maksud ayah kenapa ia memaksaku untuk ikut pada saat itu. Pada saat perjalanan pulang, pamanku mendapat telepon dari seseorang, dan tiba-tiba semua orang yang ada di dalam mobil menangis, termasuk juga kakakku. Aku bertanya kepada mereka, "Kenapa menangis? Apa yang terjadi?" Dan tidak ada satupun yang menjawab pertanyaanku. Aku pun merasa semakin takut dan khawatir melihat mereka menangis. Sesampainya di rumah, aku melihat ada begitu banyak orang yang berdatangan ke rumahku. Dan ternyata yang aku takutkan terjadi. Ibuku tiada. Seketika itu aku turun dari mobil dan langsung lari untuk mencari ibuku. Hingga botol minum yang aku pegang saat itu terjatuh dan pecah. Aku sangat kaget dan tidak percaya kalau Tuhan sudah mengambil ibuku dariku. Aku merasa duniaku runtuh. Aku merasa kehilangan sosok yang selalu memberi kasih sayang tanpa pamrih. Aku merasa hidupku sudah tidak ada gunanya lagi pada saat itu. Dan sebelum pemakaman ibuku, aku masih diberi kesempatan terakhir untuk menatap dan mencium ibuku. Tetapi aku menolaknya, karena aku masih tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Hingga akhirnya pemakaman ibuku selesai. Dan aku merasa semakin hancur. Aku pun hanya bisa menangis hingga aku tertidur. Dan pagi pun tiba. Aku merasa itu awal dari hidupku yang sudah berbeda. Sudah tidak ada suara panggilan namaku. Sudah tidak ada lagi yang membangunkanku. Sudah tidak ada lagi yang selalu menyiapkan sarapan untukku. Semenjak saat itu, aku yang masih berumur 9 tahun sudah dituntut untuk menjadi anak yang dewasa sebelum waktunya. Tapi, aku percaya bahwa setiap takdir dan cobaan yang diberikan Tuhan pasti memiliki hikmah yang lebih besar. Hai, nama saya Mufaikatul Iza, mahasiswa semester 5 sore. Di sini saya akan bercerita tentang cerpen yang berjudul Langkah Baru Aira. Pada tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19 yang mengguncang dunia, seorang gadis bernama Aira duduk di kelas 12 SMA. Aira adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya, yang sudah menikah dan memiliki anak, tinggal jauh di perantauan, sementara adiknya masih balita berusia 2 tahun. Keluarga Aira hidup sederhana. Ayahnya adalah sosok pekerja keras yang menjadi tumpuan keluarga. Ibunya mengelola toko kecil di depan rumah. Namun, pada suatu hari, ayah Aira jatuh sakit karena masalah lambung. Di tengah ketakutan akan virus corona, keluarga memilih merawatnya di rumah daripada membawa ke rumah sakit. Meski segala usaha sudah dilakukan, pada bulan Juni 2020, ayah Aira berpulang. Kepergian itu ibarat hujan deras tanpa aba-aba, menghanyutkan kebahagiaan di rumah kecil mereka. Kini, Aira hanya tinggal bersama ibu dan adiknya yang masih terlalu kecil untuk memahami kehilangan itu. Selang beberapa bulan, Aira lulus sekolah.
Ia menghadiri acara wisuda tanpa sosok ayah di sisinya. Usai kelulusan, Aira dihadapkan pada dilema besar, mengejar impian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Temannya, Aurel, terus mendorongnya untuk mencari beasiswa agar bisa melanjutkan pendidikan bersama. Namun, ketika Aira mengutarakan keinginannya kepada ibu dan kakaknya, respon mereka dipenuhi keraguan. Keuangan keluarga yang pas-pasan menjadi alasan utama. Di tengah kebingungannya, Aira sering bergumam. Andai ayah masih ada, mungkin aku nggak akan sekhawatir ini. Aira memutuskan untuk mencari pekerjaan. Ia mencoba melamar di berbagai tempat hingga akhirnya diterima di sebuah toko parfum. Namun, pekerjaan itu tak berlangsung lama. Jam kerja yang panjang hingga malam membuat ibunya khawatir dan lingkungan kerja yang kurang nyaman membuat Aira memutuskan untuk berhenti setelah 5 hari. Mungkin dalam dunia pekerjaan itu hal yang wajar, tapi tidak dengan Aira yang baru pertama kali terjun di dunia pekerjaan. Tak menyerah, Aira melanjutkan pencariannya. Temannya, Rina, mengajaknya melamar pekerjaan di sebuah pabrik ikan. Setelah menjalani proses seleksi, Aira dan Rina diterima bekerja. Namun, suhu dingin di dalam pabrik membuat tubuh Aira yang lemah tidak mampu bertahan. Ia hanya sanggup bekerja 2 hari sebelum memutuskan untuk berhenti. Aira merasa putus asa, tetapi takdir mempertemukannya dengan Kak Cindy, seorang kakak kelas yang tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi melalui beasiswa. Kak Cindy menawarkan bantuan kepada Aira untuk mendaftar ke kampus yang sama. Awalnya, Aira ragu. Namun, dorongan semangat dari Kak Cindy membuatnya diam-diam mencoba mendaftar tanpa sepengetahuan ibunya. Sambil menunggu hasil, Aira kembali bekerja di sebuah toko baju di pasar. Ia menikmati pekerjaan itu dan merasa nyaman. Ketika kabar baik datang bahwa ia diterima di perguruan tinggi melalui beasiswa, Aira dihadapkan pada pilihan sulit. Ia tahu, pekerjaan di toko baju itu tidak memungkinkan untuk kuliah sambil bekerja. Meski ragu, ia akhirnya memilih pendidikan. Ketika Aira coba memberitahu ibu dan kakaknya bahwa Aira keterima di perguruan tinggi dengan mendapatkan beasiswa, mereka masih ragu. Namun, Aira berjanji akan bekerja sambil kuliah untuk meringankan beban keluarga. Akhirnya, ia diizinkan melanjutkan pendidikannya. Dengan berat hati, Aira berpamitan pada pemilik toko baju. Meski awalnya keberatan, pemilik toko mengizinkannya pergi demi masa depan yang lebih baik. Aira memilih kelas sore agar bisa bekerja di pagi hari. Aira pun mulai menjalani kehidupan barunya sebagai mahasiswa. Pada awal semester, Aira hidup hemat, menggunakan sisa tabungan dari pekerjaannya di toko baju. Namun, seiring waktu, uangnya semakin menipis. Ia bingung bagaimana harus bertahan tanpa meminta uang pada ibunya. Hingga suatu hari, seorang teman kampus memberinya informasi tentang lowongan kerja di sebuah toko fotokopi dekat kampus. Aira segera melamar pekerjaan itu. Setelah menjalani wawancara, ia diterima bekerja. Pekerjaan tersebut memberinya kesempatan untuk kuliah sambil tetap mendapatkan penghasilan. Aira menjalani hari-harinya dengan penuh perjuangan, bekerja dari semester 1 hingga sekarang menempati semester kelima. Pengorbanan Ayah, karya Ninis Meilina. Ayah, dia mampu merengut dunia yang kelam dan mengubahnya menjadi terang. Dia yang mampu melawan badai kemarahan dengan senyuman. Dia yang mampu menggenggam bara api yang sangat panas. Ayah, orang yang mampu membuka jendela dunia untuk menyinariku. Orang yang selalu tersenyum ketika aku melangkahkan kaki ke sekolah.
orang yang dapat menahan amarah ketika aku salah. Ayah, pikirannya kacau, tapi masih mengutamakanku. Tubuhnya sakit, namun tetap membelahku. Impiannya satu, yaitu kebanggaanku. Ayah, malam ini hatiku menunggu ayah. Ingin kubisarkan rindu yang terdalam tentang kasih sayangmu tak pernah tergantikan, tentang nasihatmu yang selalu terbayang wajahmu ayah, dan senyumannya yang biasa. Mimpi-mimpi yang belum tergapai masih tersimpan rapi di dalam hati. Dulu ayah ada di sampingku, mengajarkan banyak hal, membimbing langkahku. Meskipun didikan hanya sebentar, ini hanya tinggal bayangan menunggu yang selalu merindu setiap waktu. Dalam sunyi malam, kupanjatkan doa, mohon pada Tuhan agar ayah selalu tenang di tempat yang telah Kau siapkan. Terima kasih ayah, rindu ini terbayarkan dengan doa. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat. Rahasia di Balik Senyum, karya Tita Kusalina, 2 November 2024. Di balik senyum yang kuukir, tersimpan sejuta rahasia hati. Cinta ini bagai buku yang tertutup rapat, hanya aku yang tahu di dalamnya. Kau bagai puzzle yang belum lengkap. Aku berusaha mencari potongan yang hilang. Namun semakin kucari, semakin sulit. Hingga akhirnya aku menyerah. Aku ingin terbang bersama angin, menyebarkan aroma cintaku di seluruh penjuru. Tapi sayapku tak cukup kuat untuk menyampaikan maknanya.